Saudari-saudara, sahabat Ignatian dimanapun Anda berada, selamat malam. Marilah kita awali Vigili Santo Ignatius Loyola pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beberapa cuplikan kegiatan karya Serikat Yesus Provinsi Indonesia yang sudah kita saksikan lahir dan dijiwai oleh semangat latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Mencoba memahami latihan rohani dari asal muasalnya tak bisa dipisahkan dari buah-buah refleksi, pengalaman personal, dan peziarahan batin Santo Ignatius dalam hidupnya. Latihan rohani adalah warisan rohani yang bermanfaat bagi semua orang beriman yang ingin pertama-tama mengenal, mencintai, dan mengikuti Kristus dari hari ke hari. Sudah ada banyak pribadi yang terbantu mendalami hidup imannya lewat latihan rohani dan belajar membuat pilihan-pilihan penting dalam hidupnya. Mereka bisa memetik buah kekayaan rohani, pengalaman menghidupi latihan rohani secara langsung. Pun sejarah perjalanan gereja menunjukkan bahwa latihan rohani bermanfaat untuk membimbing dan membentuk seseorang menjadi tangguh dan sungguh mencari dan menghayati kehendak Allah. Karena itu, sewaktu seseorang berbicara tentang asal-usul teks latihan rohani, senantiasa menunjuk pengalaman-pengalaman rohani Santo Ignatius sendiri. Pengalaman rohani di Loyola, terkena peluru mortir di kaki, menjalani operasi, kehancuran mimpi-mimpi bangsawan, proses pemulihan, pasca operasi dan perjumpaan dengan bacaan rohani, mengikuti jejak Kristus dan kisah Santo Santa biasa ditunjuk sebagai akar awal dari sumber sebagian komponen latihan rohani. Inti dari momen Loyola adalah pertobatan Santo Ignatius, rencana baru dan kehendak kuat untuk hidup bagi kemuliaan Allah yang lebih besar, Ad Maiorem Dei Gloriam, dan pelayanan ilahi. Pengalaman Santo Ignatius sebagai pelaku latihan rohani memperlihatkan langkah transformasi batin dan sosok kesatria yang bertobat. Del Caballero Penitente menjadi seorang kesatria rasuli, Al Caballero Apostolico. Jiwa kesatria apostolis Ignatius ini dikobarkan oleh semangat pengabdian total kepada Allah dan pelayanan yang lebih besar terhadap sesama. Lebih lanjut lagi, kita pun bisa menatap sungguh suatu persembahan dan perkembangan semangat rasuli Ignatian yang terungkap dalam ungkapan Ayuda alas almas atau membantu jiwa-jiwa. Semangat Santo Ignatius ini berkembang dari aspek personal, menggerakkan dirinya sendiri ke arah semangat rasuli komunal atau kelompok yang mulai tumbuh sejak di Paris. Akhirnya, bagi Santo Ignatius, Ayuda alas almas mengungkapkan tekad, niat, kesanggupan, dan kesungguhan untuk mencintai dan melayani. Amar di Servir dari corak hidup kelompoknya. Sejak mahasiswa dulu, saya merasa cukup cocok dengan spiritualitas ini. Ada banyak ragam latihan, ada banyak komunitas, ada juga banyak metodologi yang membantu dalam memaknai dan juga mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup. Ternyata memang situasi ketika emosi kita naik turun atau ketika kita memang sedang mati rasa, pendekatannya berbeda-beda. Dan bimbingan rohani yang didapat dari para praktisi dan para pembimbing rohani Ignatian ini sangat membantu dalam titik-titik ketika saya perlu mengambil putusan-putusan penting dalam hidup. Berawal dari rasa hampa dalam hidup karena monoton sibuk bekerja,
dan kemudian berjumpa dengan salah satu frater Jesuit, saya ditawarkan mengikuti retret pribadi pada September 2019. Setelah retret tersebut, tentu saya masih nggak ngerti apa itu spiritualitas Ignatian dan latihan rohani. Akhirnya saya baca buku Spiritualitas Jesuit dalam Keseharian karangan James Martin. Semakin penasaran, saya melanjutkan di bulan Februari 2020 mendalami lagi dengan mengikuti Ignatian Compact Workshop. Dan akhirnya setelah mengetahui lebih dalam kisah perjalanan hidup Inigo menjadi Santo Ignatius, saya merasa sangat tersentuh dan tertarik akan pertobatan, pengabdian kepada Allah dan pelayanan terhadap sesama. Dan saya yakin bahwa latihan rohani dapat memberikan inspirasi dan perubahan hidup sehari-hari. Spiritualitas Ignatian. Yang membuat saya tertarik pertama kali adalah cara doanya yang doa kontemplasi itu. Dari situ saya jadi tertarik pada kitab suci, mendoakannya dengan senang karena lalu saya bisa terlibat dalam peristiwa-peristiwa kitab suci, berinteraksi dengan tokoh-tokohnya, dan saya menemukan bahwa saya bisa mendengarkan Tuhan bicara pada saya dan saya berani bicara pada Tuhan. Itu membuat saya belajar bahwa saya bisa berinteraksi, saya bisa berelasi dengan Tuhan sendiri. Mulai dari situ, saya tertarik untuk mempelajari lebih spiritualitas Ignatian. Keutamaan Santo Ignatius yang paling pokok menurut saya adalah kesadaran sebagai pendosa yang dicintai. Sebagai pendosa yang rapuh dan tak layak, saya hanya bisa mengandalkan rahmat dalam menanggapi cinta Tuhan. Untuk mengalami rahmat, diperlukan pertobatan pribadi dan kemerdekaan batin. Tidak banyak orang dapat masuk ke latihan rohani Santo Ignatius, namun juga tidak sedikit awam yang mendapatkan inspirasi dan merasakan perubahan hidupnya karena latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Mereka tertarik karena ada teladan dari salah seorang Yesuit atau juga dari buku-buku yang dihasilkan para Yesuit. Lalu, pertanyaannya untuk kita semua, apakah latihan rohani memang dapat mengubah hidup kita? Mari kita dengarkan kesaksian dari beberapa sahabat kita. Halo, apa yang berubah dari dalam diriku sejak aku mengikuti latihan rohani? Wah, banyak sekali. Rasanya seluruh duniaku berubah sejak aku mengikuti latihan rohani. Tapi perubahan yang paling mendasar dan terutama adalah caraku berelasi dengan Tuhan. Aku masih ingat sekali apa yang menjadi titik balik perubahan itu. Waktu itu, aku masih awal-awal belajar latihan rohani. Aku bermeditasi tentang kisah hidup Yesus saat masa kecil. Itu tidak pernah ada di dalam cerita Alkitab, jadi kita harus berimajinasi sendiri, membayang-bayangkan sendiri. Dan dalam bayanganku, Yesus memiliki kisah hidup masa kecil yang membahagiakan. Dan saat itulah aku merasa marah dan tidak terima karena aku merasa Yesus tidak akan pernah tahu rasanya punya masa kecil yang kurang bahagia gitu. Jadi mungkin itu adalah awal pertama kali aku bisa berdoa dengan jujur di hadapan Dia. Aku bisa mengungkapkan rasa marahku, rasa sedihku, rasa kecewaku, dan rasa tidak percayaku bahwa ternyata Tuhan tuh nggak tahu gitu apa rasanya jadi diriku gitu. Tapi pengalaman itu justru membantuku untuk lebih lagi mengenal Dia dan membantuku menyadari bahwa aku sesungguhnya belum tahu banyak hal tentang Tuhan, tentang caranya mencintai, tentang caranya mencintaiku, tentang caranya Dia bekerja dalam diriku. Apakah ini tujuan ataukah ini hanya sarana? Apakah hal ini membawa saya semakin memuliakan Tuhan atau jangan-jangan ini hanya demi kemuliaan saya saja? Apakah pilihan yang saya ambil ini memang sejalan dengan rencana dan kehendak Allah? Apa yang Ia inginkan dari saya? Rahmat apa yang paling saya butuhkan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul setelah saya menjalani latihan rohani. Saya belajar untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan secara lebih mendalam, untuk menjadi lebih peka pada suaranya, pada suara hati saya. Saya belajar untuk menyadari dan mengenali betapa besar cintanya dalam hidup saya, dalam hidup kita semua, dan betapa Ia
dapat ditemukan dalam segala hal. Dan ketika kegentaran sedang menyergap maupun kesombongan sedang meluap-luap sehingga saya yakin saya bisa menyelesaikan semuanya sendiri, doa yang ada dalam kaus saya ini menjadi pengingat sekaligus semacam mantra untuk saya. Ambillah dan terimalah, semuanya milikmu, pergunakanlah sekehendakmu. Berilah aku cinta dan rahmatmu. Cukup sudah, itu bagiku. Latihan rohani membantu saya mengubah cara pandang dalam segala hal, terutama ketika saya mendalami asas dan dasar. Dikatakan bahwa manusia diciptakan untuk memuji dan memuliakan Allah, maka semua yang ada dan yang saya miliki adalah sarana agar saya dapat memuji dan memuliakan Allah. Asas dan dasar juga membantu saya untuk belajar lepas bebas dalam segala hal. Kadangkala ketika saya mempunyai berbagai hambatan dalam tugas, ada hal-hal kesulitan, saya kembali ke dalam diri, saya merefleksikan kembali apakah dalam rencana-rencana tugas itu saya melibatkan Tuhan atau tidak, apakah hanya kehendak saya sendiri, dan apakah saya sungguh lepas bebas. Maka dengan memahami dan menjalankan asas dan dasar, itu membantu saya menjalankan tugas, aktivitas dengan lebih sukacita, dan semua itu yang saya lakukan untuk memuji dan memuliakan Allah. Para pecinta Santo Ignatius dan latihan rohani, salam sehat. Saya menjalani latihan rohani 30 hari yang pertama kali pada tahun 1990. Waktu itu saya merasa bahwa latihan rohani itu mengubah saya dalam hal saya terpesona dan tertarik mengikuti Yesus Kristus. Dalam konteks sebagai anggota Serikat Yesus. Sejak menjalani latihan rohani itu saya merasa bersemangat mengikuti Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari. Di situ saya merasa diubah, jatuh bangun tentu saja. Pada tahun 2010 saya menjalani latihan rohani yang kedua kali. Dan apa yang saya alami sama. Saya merasa dikobarkan lagi untuk mengikuti Yesus Kristus. Mulai tahun 2010 sampai tahun ini, 10 tahun terakhir ini saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh Serikat Yesus untuk mendampingi para novis menjalani latihan rohani setiap tahun. Sebuah pertanyaan yang menarik perhatian saya adalah bagaimana latihan rohani itu bisa mentransformasi seseorang. Menurut saya, transformasi seseorang itu bisa terjadi dalam latihan rohani ketika seseorang mampu dihantar untuk ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan seseorang yang menjalani latihan rohani dengan Yesus Kristus itulah yang mentransformasi seseorang itu. Juga cara berdoa, cara berdiskresi, cara hidup menurut latihan rohani itu yang mentransformasi seseorang. Saya jadi teringat pengalaman Santo Ignatius Loyola sendiri. Pada waktu dia menjalani latihan rohani yang pertama di Manresa, pengalaman ini memuncak di tepi sungai Kardoner. Perjumpaan dia dengan Allah mentransformasi dia, yang semula seorang kesatria kerajaan menjadi seorang peziarah pewarta Yesus Kristus.
keterpesonaan pada Yesus itu makin dikuatkan lagi ketika dia di Yerusalem. Dia makin terpesona pada Yesus Kristus dan itu merubah dia. Merubah rencana semula untuk kembali ke Barcelona, diubah. Lalu dia berziarah pergi ke sana dan kemari mewartakan Yesus Kristus. Dia mencari orang untuk dia pengaruhi dengan latihan rohani itu. Maka dia ketemu kelompok yang pertama. Ada Calixto, ada Saceres, ada Arteaga. Ignatius mencoba mempengaruhi mereka dengan latihan rohani. Karena kelompok ini ditinggal, maka bubar. Ketika Ignatius di Paris, dia mencari orang lagi, dia ubah, dia ingin mencoba merubah orang-orang itu, tapi masih gagal. Akhirnya di Paris juga dia ketemu dengan Saverius dan Petrus Faber, terutama Petrus Faber ini. Petrus Faber ditransformasi oleh latihan rohani yang dia jalani dengan bimbingan Ignatius. Faber yang tertransformasi oleh latihan rohani ini akhirnya mencari orang lagi. Dia akhirnya ketemu Claude J, Jean Couture, Pascal Brot, dan Faber pun mendidik mereka dengan latihan rohani. Dan mereka tertransformasi oleh latihan rohani. Maka menurut saya kesimpulannya adalah orang yang tertransformasi oleh latihan rohani, dia akan mewartakan latihan rohani kemana-mana dia berada. Dia akan mendidik orang dengan latihan rohani. Maka semoga siapapun yang pernah menjalani latihan rohani sungguh diubah oleh latihan rohani itu dan tergerak seperti Petrus Faber, seperti Ignatius Loyola, mempengaruhi banyak orang dengan latihan rohani. Bagaimana latihan rohani itu terkait dengan leadership? Latihan rohani membawa seseorang punya kemampuan leadership karena lewat latihan rohani seseorang dilatih untuk mempunyai cara berpikir dan cara bertindak dalam 4 hal. Yang pertama, seorang yang terdidik oleh latihan rohani mempunyai kemampuan untuk komposisiologi, membayangkan tempatnya, orangnya, suasananya, situasinya. Tahap kedua, ketika berada di situasi itu dia melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang terjadi, meraba apa yang terjadi, merasakan apa yang terjadi. Dari situ lalu dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tahap ketiga, dia berdialog, berkomunikasi, ngomong-ngomong, berdeliberasi, lalu mengambil keputusan. Dan akhirnya tahap keempat, melakukan apa yang telah ditemukan dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 ini. Inilah menurut saya leadership yang dibangun oleh latihan rohani. Saya yakin kalau seseorang sungguh-sungguh mengalami latihan rohani dengan segala metodologinya, dengan segala pengalamannya, orang akan tertransformasi dengan latihan rohani. Dan saya yakin juga orang yang menjalani latihan rohani dengan benar akan terbentuk menjadi seorang leadership dengan cara berpikir, cara bertindak, latihan rohani. Semoga dengan latihan rohani kita semua semakin mampu menjadi leader-leader yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua.
Sahabat-sahabat Ignatian yang terkasih, setelah kita mendengarkan aneka kisah, cerita tentang latihan rohani, marilah kita hening untuk meresapkannya di dalam hati kita. Marilah kita bersyukur karena kita boleh berkenalan dan akhirnya menikmati spiritualitas Ignatian yang mewujud dari hati kita. Kuingat kembali bagaimana awal perjumpaanku dengan spiritualitas Ignatian. Barangkali waktu itu aku masih ogah-ogahan, masih malu-malu. Lambat laun aku tertarik, asyik, dan akhirnya mendalami spiritualitas Ignatian. Aku bersyukur atas pengalaman itu. Secara khusus, pelan-pelan Allah telah mengajakku menjadi satu keluarga besar Ignatian. Bersama rasa syukur itu, kuingat pula saat-saat di mana aku gagal, saat-saat di mana aku malas berdoa, marah dengan teman atau rekan kerja, menyalahkan orang lain, orang tua, bahkan kadang membenci diriku sendiri. Dengan rendah hati, aku mohon bantuan Roh Kudus agar hadir, menerangi, dan memberikan pencerahan atas persoalan-persoalan yang sedang kuhadapi itu. Aku menghadirkan kembali pengalaman-pengalaman bersama Kristus yang ternyata selalu ada di saat aku gagal atau jatuh. Apakah aku sudah hidup seturut kehendaknya? Di momen ini, marilah kita senantiasa mengingat dan menjadikan Kristus sebagai cermin hidup kita. Ia dengan kelembutan kasih-Nya mengajakku untuk bangkit ketika terjatuh dan memberikan penghiburan ketika aku sedih. Kubayangkan diriku hadir di hadapan Kristus dengan kehangatannya, pancaran kasih-Nya. Aku bercakap-cakap dengannya. Bagaimana aku dapat lebih baik di esok hari? Aku mencari makna. Allah sebenarnya menginginkan apa dalam hidupku? Dan aku hendak menutup malam ini dengan doa yang berfokus untuk niat-niat perbaikan diriku di esok hari. Persembahkan itu untuk kemuliaan Allah semata. Sahabat-sahabat yang terkasih, kita akhiri eksamen malam ini dengan doa yang diajarkan Kristus pada kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Usia latihan rohani memang sudah 500 tahun yang lalu. Namun sampai saat ini, apakah itu relevan? Apalagi dengan zaman yang selalu berubah ini. Apakah latihan rohani masih dapat kita hidupi di tengah perubahan zaman? Saudari-saudara yang terkasih dan sahabat penasihat dimanapun Anda berada, latihan rohani merupakan warisan rohani dan berumur ratusan tahun. Namun gema inspirasi dan buah rohaniannya masih bisa dicecap hingga saat ini. Arus perkembangan dan perubahan cepat yang ada di dunia ini adalah sarana. Di sisi yang lain kita bersyukur memiliki latihan rohani sebagai jalan untuk mengarahkan tujuan hidup kita dan memilah dengan baik sarana yang kita pakai. Maka, apakah latihan rohani masih relevan untuk kita yang hidup di dunia yang sangat perubahan? Sejak mengikuti formasi magis tahun 2012 dan mengenal spiritualitas Ignatian, hidup saya bertumbuh. Saya merasakan spiritualitas Ignatian dapat meresap dalam berbagai konteks hidup. Dulu, ketika skripsi, saya merasa seperti sedang melakukan olah rohani. Dalam konteks hidup saya yang lain juga seperti itu. Dalam situasi saya sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara laki-laki, dalam relasi pertemanan, juga ketika saya sebagai seorang pendidik dalam pekerjaan. Lama-lama, makin kesini, saya merasa tiap hari dalam hidup saya seperti suatu rangkaian doa. Mulai dari bangun pagi, di tengah hari, di penghujung hari, hingga esok hari ketika akan memulai hari baru. Juga ketika menanggapi tawaran-tawaran yang muncul tiap hari. Dulu saya memilih sesuka hati. Kemudian saya belajar memilih secara sehat bagi hidup saya. Sekarang saya tergerak untuk memilih yang sehat bagi diri saya dan bagi orang-orang sekitar saya. Hidup saya bertumbuh dan mulai menumbuhkan sekitar. Bagi saya, latihan rohani masih sangat relevan untuk saya pakai dan saya dalami. Saya teringat tulisan Santo Ignatius kepada Emi Yuna. Latihan rohani adalah hal terbaik dari semua hal yang dapat pikirkan, ku alami dan ku pahami dalam hidup ini. Latihan rohani membantu seseorang untuk merealisasikan diri terbaiknya dan untuk sekaligus memampukan orang untuk memberikan manfaat dan berguna bagi banyak orang, menjadi teman bagi sesama. Saya suka Cura Personalis yang mengajari untuk terus bersyukur, karena dari bersyukur akan menjadi rendah hati, dari rendah hati akan menjadi murah hati, dan kemudian akan memiliki pikiran dan hati yang terbuka. Dan semua itu sangat berguna dan membantu sekali ketika memahami diri dan berelasi dengan orang lain dimanapun berada, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, komunitas, gereja, maupun di masyarakat. Dan sangat bersyukur boleh mengenal latihan rohani dan juga dengan bimbingan para Yesuit yang sangat murah hati. Terima kasih Santo Ignatius, terima kasih Serikat Yesus, berkah dalam. Latihan rohani salah satunya mengajak kita
untuk dapat berdiskresi dengan jernih, dapat memilah-milah mana yang baik dan mana yang lebih baik lagi, mana yang esensial dan mana yang tidak. Di dalam latihan rohani, khususnya dalam minggu kedua hingga minggu keempat, kita banyak disajikan oleh kisah perjalanan hidup Yesus, mulai ia tampil di depan publik, wafat di kayu salib, hingga bangkit, dan pada akhirnya menampakkan diri pada para murid. Kita disajikan oleh teologi hidup Yesus, atau biasa kita sebut kristologi, di mana Yesus hidup biasa, sederhana, sama seperti kita. Namun Yesus memilih yang esensial, yaitu mengikuti kehendak Bapanya. Begitu juga dengan kita di saat pandemi ini, kita diajak untuk kembali lagi menghidupi yang esensial dalam hidup kita. Mana yang paling penting dalam hidupku? Mana yang paling esensial dalam hidupku? Dan mana yang sekunder yang masih dapat aku singkirkan untuk sementara? Disinilah diskresi sangat dibutuhkan. Latihan rohani sangat membantu kita. Keterlibatan saya dalam credit union itu merupakan salah satu bentuk konkret dari mewartakan kabar gembira bagi orang yang miskin dan tersingkir itu. Namun belakangan saya merasa bahwa latihan rohani juga memberikan kerangka bagi saya untuk mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang saya kerjakan ini ya semata-mata sebenarnya keikutsertaan dalam karya Tuhan itu, dan Tuhan sendiri menyertai saya dalam segala apa yang saya kerjakan. Di tambahan lagi saya merasa bahagia juga ketika orang-orang yang saya layani, yang saya temani itu juga mampu merasakan Tuhan dalam karya dan juga kegiatan mereka. Dan dengan mengajarkan latihan rohani lah saya bisa membantu mereka mempunyai kepekaan bagaimana mengenali Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan ketika saya mendengar bagaimana teman-teman atau orang-orang yang saya layani itu bisa merasakan Tuhan dalam kehidupan mereka, itulah yang memberikan kebahagiaan bagi saya. Karya sosial adalah bagian misi dalam penegakan keadilan dan rekonsiliasi sebagai misi tubuh Serikat Yesus secara universal. Dan latihan rohani sangat berharga dalam kiprah karya sosial. Karena dalam karya sosial, pengalaman-pengalaman minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat, seperti halnya dalam latihan rohani, itu sangat konkret dan sangat bisa dirasakan. Bagaimana Allah yang solider kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang tidak mendapatkan akses. Lalu bagaimana Allah juga menyembuhkan orang-orang itu bersama dengan mereka, mengampuni mereka, membebaskan mereka. Dan juga mempunyai pengalaman-pengalaman pada latihan rohani minggu ketiga, di mana ada penderitaan. Namun demikian, walaupun banyak penderitaan, banyak tantangan, mereka tetap mempunyai harapan. Dan itulah perjalanan latihan rohani minggu yang keempat. Jadi karya sosial tanpa didasarkan pada spiritualitas, khususnya dalam hal ini adalah spiritualitas Ignasian, akan menjadi sangat kering dan bisa-bisa membuat orang menjadi frustasi. Tetapi dengan adanya dasar ataupun spiritualitas, maka kita tidak merasa sendirian, karena di balik itu adalah Allah sendiri yang berkarya. Berbicara tentang latihan rohani Santo Ignatius, secara personal saya sebagai guru di sekolah Yesuit memandang penting dan perlu menjalani latihan ini. Latihan rohani Santo Ignatius adalah pengalaman rohani transformatif seorang Inigo menjadi Ignatius. Gladi rohani dari seorang awam menjadi imam. Inti latihan rohani adalah pertobatan melalui pemeriksaan batin, berdiscernment,
berdiskresi, menimbang-nimbang, dan mencecap-cecap rahmat Tuhan yang saya terima setiap hari. Dan ini penting dilakukan oleh seorang guru, terutama guru di sekolah Yesuit. Karena inspirasi pedagogi Ignatian itu bersumber dari latihan rohani. Bagaimana guru bisa membagikan dan mendampingi siswa dengan pedagogi Ignatian jika ia tidak pernah mengalami dan menjalani latihan rohani itu sendiri? Untuk itu, saya mengajak semua guru, terutama guru-guru di sekolah Yesuit, untuk menghidupi semangat latihan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Selamat merayakan Ignatius Day. Baik teman-teman, dalam KJ ke-36 kita mendengar pertanyaan yang sangat penting. Mengapa latihan rohani tidak mengubah sedalam yang kita harapkan? Nah, pertanyaan ini relevan untuk kita semua, bagi Yesuit maupun teman berkarya. Yaitu apa? Tanda-tanda bahwa orang diubah oleh latihan rohani adalah kemampuannya bersyukur. Dan karena dia bersyukur, biasanya mereka menjadi rendah hati yang asli. Jadi kerendahan hati yang asli itu muncul dari rasa syukur. Dan dari rasa syukur dan dari kerendahan hati itu muncullah kemurahan hati. Nah, orang yang diubah oleh latihan rohani biasanya menjadi murah hati, seperti Fransiskus Xaverius, seperti Ignatius, dan banyak sekali Yesuit lainnya yang juga mengalami transformasi mendasar dari latihan rohani. Dan karena bersyukur, rendah hati, dan murah hati, biasanya orang yang sungguh-sungguh mengalami latihan rohani menjadi sangat terbuka. Pertama-tama terbuka pada Allah, seperti dia temukan di dalam sesama dan juga alam semesta. Nah, ini adalah tanda-tanda bagaimana latihan rohani itu mentransformasi, menjadikan orang mampu, pintar bersyukur, rendah hati, murah hati, dan terbuka pada kehendak Allah. Nah, dengan karakter-karakter seperti ini, orang juga akan menjadi sangat menginspirasi. Contohnya Pater Arupe, ya, Pater Nicholas, Pater Kolbenbach. Ini adalah pribadi-pribadi yang sangat menginspirasi. Pribadi-pribadi yang ditransformasi oleh latihan rohani. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersyukur. Supaya apa? Supaya kita pelan-pelan jadi orang yang rendah hati, asli. Supaya kita pelan-pelan jadi orang yang murah hati, dan akhirnya pribadi yang terbuka pada Allah, seperti ditemukan dalam sesama dan di alam semesta. Itu. Terima kasih. Saudari-saudara dan sahabat Ignatian, dimanapun Anda berada saat ini, Anda dapat mengungkapkan isi hati Anda dengan menuliskan doa atau intensi doa di kolom live chat yang ada. Anda juga bisa menggunakan media sosial dan membagikan pengalaman doa Anda dengan hashtag atau tagar Vigili Ignatian atau Ignatian Vigil. Marilah kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan mengakhiri vigili kita malam hari ini. Tuhan sertamu. Semoga kita semua senantiasa dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa